Ya, dan ini juga ada di Instagram dari Ayo Berani Laporkan ini Henry Alfiandinya nih. Iya. Ini korupsinya udah nyampe ke TNI. KPK-nya beritanya eh, novel ini udah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video ya. Ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung aja ya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Di rezim Pak Jokowi ini, waduh, korupsi, gila-gilaan dah pokoknya, sampai nggak masuk akal deh. Kan kemarin kan kita pernah kira-kira berapa, seminggu atau 2 minggu yang lalu kita ngangkat masalah bisnis bencana. Iya, bencana dibisnisin ada. Bencana jadi ladang korupsi. Nih ada nih berita nih lagi panas-panasnya juga nih. Ini apa ya? Puspom TNI kecewa KPK soal OTT Kabasarnas, tak ada koordinasi. Habis Luhut marah-marah soal OTT ya. Udah apa pamer-pamer OTT? No, Kabasarnas ya. Ini buat Basarnas ini, ya Allah, badan ya untuk SAR ya, iya rescue ya, aduh, bencana-bencana gitu jadi bisnis ya Pak ya, keren. Sampai Novel Baswedan bilang Firly ini selain bermasalah dia juga punya ilmu ninja, akan menghilang di saat sulit. Lalu KPK mau tangani kasus-kasus mudah saja, tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor. Pimpinan KPK yang sekarang ini ibarat sapu sudahlah rusak, kotor pula. Ini sampai iya yang korupsi kan TNI, sampai ke TNI Basarnas ya Allah. Tapi yang korupsi merasa mendatangi ya, jadi nggak tahu kita ya. Ada serem ya. Kita baca dulu yang CNN deh ya. Iya, TNI ini guys. TNI, tapi ya korupsi lah, mestinya jangan dibelain lah. Komandan Pusat Polisi Militer Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom dalam operasi tangkap tangan OTT hingga penetapan tersangka anggota TNI aktif terkait kasus suap di lingkungan Basarnas. Nangkep koruptor pakai koordinasi, iya Pak? Iya lah, ya, supaya kan bisa disiapin apa aja gitu ya. Khair insya Allah. Aku mengatakan sebagai sesama aparat penegak hukum banyak hal yang semestinya bisa dikoordinasikan. Iya Pak. Dari OTT sampai penetapan tersangka itu tidak ada koordinasi. Itu yang kita sesalkan sebetulnya.
sama-sama aparat penegak hukum sebetulnya bisa dikoordinasikan dengan baik, kata Agung dalam wawancara dengan cnnindonesia.com Kamis 27 Juli malam. Loh, pintar dulu. Tapi udahlah, ini yang ahli hukum gimana nih? KPK bukannya lembaga independen ya? Hah? Gue bingung juga KPK begini aja. Kerjanya masih, ya Allah. Negeri kaya nih, yang korupsi sampai Basarnas guys. Kaya Indonesia nih. Menurut dia, penyidik KPK bisa memberitahu informasi jika mau menangkap perwira TNI aktif. Agung menuturkan, penyidik Puspom TNI dan KPK dapat berbagi peran sesuai kewenangannya. Kalau misalkan takut bocor ya sudah kasih tahu aja Pak, kita mau nangkap orang, ayo ikut. Itu bisa toh. Nah begitu titiknya, di titiknya. Itu Pak orangnya silakan Bapak dari POM menangkap, saya awasi. Kan bisa seperti itu ucapnya. Iya Pak. Iya, waduh. Iya Pak, iya. Iya Pak. Kita iyain aja guys ya. Agung mengatakan penyidik Puspom TNI hanya dilibatkan saat gelar perkara kasus, namun menurut dia poin dari gelar perkara itu soal peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Puspom beranggapan peningkatan status hanya untuk pihak sipil yang diduga terlibat. Ia menyatakan saat itu tidak dijelaskan bahwa dua anggota TNI aktif akan ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pikiran kita kan karena ini kaitan urusan KPK, peningkatan itu untuk yang sipil. Jadi kalau dikatakan sudah koordinasi kita dilibatkan ya memang benar, tapi hanya untuk tadi peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kata Agung. Iya Pak. Iya ini TNI guys. Iya dah pokoknya ya, serem juga guys. Apa ya? Hidup di negara apa kita? Karena kewenangan menetapkan tersangka itu ada di kita militer, di penyidik militer, dalam hal ini salah satunya polisi militer imbuhnya. Agung mengatakan dalam gelar perkara itu alat bukti yang ada memang sudah cukup memenuhi untuk meningkatkan status bagi anggota TNI. Namun ia menyesalkan langkah KPK menetapkan anggota TNI aktif sebagai tersangka. Ia menegaskan penetapan tersangka perwira militer hanya boleh dilakukan oleh penyidik di Puspom TNI. Berarti masih bisa ya Pak ya? Bisa ya tetap tersangka ya? Alat buktinya sudah cukup, cuma yang kita sesalkan kenapa dia yang misalkan gini, yang sipil kita tetapkan sebagai tersangka, untuk yang militer kita serahkan ke TNI. Itu kan selesai di situ, baru nanti mereka secara resmi lapor buat laporan ke kita. Baru kita tetapkan yang bersangkutan militer sebagai tersangka, ucapnya. Oh ya, pokoknya tetap jadi tersangka ya Pak ya. Iya. Ia mengatakan Puspom TNI saat ini menunggu laporan resmi dari KPK untuk memulai penyidikan terhadap dua prajurit TNI itu. Agung menjelaskan Puspom tak bisa bergerak tanpa ada laporan polisi. Oh, harus dilaporin dulu. Jadi kita Puspom TNI belum bisa memulai proses penyidikan karena belum ada laporan polisi. Belum bisa menetapkan dua orang ini menjadi tersangka, kata Agung. Jadi sekarang nggak bisa jadi tersangka karena aparat guys, harus dilaporin gitu. Yang laporin KPK lah. Ya mau nggak KPK-nya lapor, apa habis karena salah paham terus nggak berani lapor. Wah itu susah. Ia menjelaskan sejauh ini pihaknya baru menerima surat pelimpahan dua anggota itu. Namun kata dia hal itu tidak bisa dijadikan dasar penyidikan. Ia memastikan Puspom akan menindaklanjuti proses hukum dua anggota itu jika telah menerima laporan resmi. cnnindonesia.com telah menghubungi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri untuk bertanya soal koordinasi antara KPK dan Puspom TNI dalam kasus ini. Tetapi dia belum merespon hingga berita ini ditulis. Ketakutan KPK. Aduh. Adapun KPK menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan kasus suap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban dan runtuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Wow. Bisnis bencana aja. Korupsi bencana, apalagi Indonesia ini. Bencana dibuat jadi ajang korupsi. Mereka ialah Kabasarnas RI periode 2021-2023, Henry Alfiandi, anggota TNI AU sekaligus koordinator administrasi Korsmin Kabasarnas, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati MGCS Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati IGK Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama KU Roni Aidil.
Henry bersama dan melalui Afri Budi diduga menerima suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah 88 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek. KPK menyerahkan proses hukum Henry dan Afri Budi selaku prajurit TNI kepada Puspom Mabes TNI. Hal itu sesuai ketentuan pasal 42 UU KPK junto pasal 89 KUHP ya. Itu beritanya CNN guys. Ya, jadi kalau untuk TNI harus lapor lah. Ya, dan ini juga ada di Instagram dari Ayo Berani Laporkan ini Henry Alfiandinya nih. Iya. Jadi korupsinya udah nyampe ke TNI. KPK-nya beritanya novel ini udah nggak usah kita baca ya guys. Intinya kalau gua kesimpulannya adalah benar-benar ya di rezim Pak Jokowi ini ya jadi presiden yang korupsi sampai bencana di korupsi. Masalah proses hukumnya udahlah gue serahin KPK sama TNI deh ya masalah proses hukumnya. Cuman apa ya negara kita ini negara kaya pantas saja rakyat banyak yang sakit, banyak yang capek, banyak yang miskin. Gila korupsinya gila-gilaan anjir. Ini sampai bencana di korupsi kemarin macem-macem udah sampai nggak masuk akal kita gitu. Iya, bencana guys, Basarnas yang mestinya nolong orang korupsi. Ya, apanya yang ditolong kalau begitu? Udah ya begitu aja ya guys ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai begitu ya guys. Begitu loh guys, begitu banget ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.